Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Emma Hazara, bisa dipanggil Nadine atau Emma, NPM 25190080. Di sini saya akan mempresentasikan atau merangkum buku Dasar-Dasar Penjas, dosen pengampu Pak Eko Putra Utama, JMPD. Bab 1. Pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau gerak-gerak dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. B. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani pun mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Bab 2. Proses pembelajaran. Guru memiliki tujuan dan manfaat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses belajar harus diorientasikan. B. Kesiapan guru mengajar penjas di sekolah dasar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Kalau belajar dikatakan untuk siswa, maka mengajar sebagai kegiatan guru. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. A. Konsep belajar dasar gerak. Setiap makhluk hidup pasti akan melakukan gerak. Gerak merupakan salah satu ciri dan kehidupan. Tujuan akhir dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan seorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan beberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Tahap gerak itu terbagi menjadi 3. 1. Tahap konektif. 2. Tahap asosiatif. 3. Tahap otomatis. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari suatu tempat lain, seperti melompat, berjalan, dan berlari, dan lain sebagainya. D. Gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang berporos pada sumbu di bagian tubuh tertentu seperti memutar lengan, mengayunkan kaki, dan memutar togok. Bab 4. Perkembangan anak usia di sekolah dasar. A. Dasar-dasar perkembangan anak. Untuk mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan mampu berkompetensi, diperlukan upaya pengembangan anak yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya. C. Perkembangan anak usia SD dan implementasi terhadap pendidikan. 1. Perkembangan dan fisik motorik anak SD dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. 2. Mengembangkan keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Pada umumnya anak usia SD telah terjadi pertumbuhan fisik secara pesat. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. A. Konsep dasar bimbingan di sekolah. Jumhur dan Moh Surya 1975 mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pembelajaran bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dirinya, dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya. Bab 6. Pendidikan jasmani dalam karakteristik. A. Karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Karakteristik anak SD itu 1. Senang bermain. Pada umumnya, anak SD, terutama kelas-kelas rendah, itu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. 2. Senang bergerak. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.